Oh ya, sambil nunggu ini silakan karena ini udah di-record, silakan teman-teman kalau mau mulai apa ini ngisi komen untuk absensi ya. Saya baru mau buat yang di LMS-nya nih sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Saya share dulu ini screen-nya. Ya. Saya izin ini ya Pak ya, izin off mic dulu ya. Saya mau pulang ini, tidak bisa di perpus ini. Oh, Perpus kampus ya. ngejar apa? Iya, revisian Pak. Ya. Ya Pak ya, purap ya. Oke, silakan. Oke, yang saya share udah kelihatan ya? Sudah Pak. Nah, ini saya masih pakai punya dosen saya nih. Jadi masih oke. Belum sempat saya translate dulu. Jadi kalau ini masih dosen saya kemarin. Jadi materinya materi spesial nih. Materi dari UI. Oke, sebentar. Oh, sorry ini saya harus ini. Oke, kelihatan ya? Oke. Jadi hari ini kita ya. Kelihatan, maaf ini kayaknya delay apa gimana gitu Pak, punya saya jaringannya. Oh, gitu. Saya nggak bisa nyalain video ya Pak. Oh ya. Takutnya malah nanti keluar. Oke, sip. Kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi melanjutkan kelas kita Big Data ya. Hari ini kita akan bahas tentang pendahuluan Big Data, meskipun hari Selasa minggu lalu sudah kita singgung, tapi itu kan lebih ke preliminary ya untuk pendahuluan di awal kemarin. Paling tidak saya sudah nangkep pemahaman teman-teman terkait dengan Big Data seperti apa. Nah, kita hari ini akan benar-benar bahas tentang Big Data itu gitu. Nah, ini sebetulnya ini materi yang saya dapatkan waktu ngambil Big Data yang sebelumnya, jadi cukup banyak. Cuma nanti akan disesuaikan dengan di
global karena waktu dan juga mungkin speednya juga tidak bisa disamakan. Selain itu juga mungkin backgroundnya juga beda dari sisi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, jadi minggu lalu setelah kita bahas tentang big data, apa itu big data kurang lebih gitu kan. Tapi kemarin sifatnya masih lebih ke perkenalan. Nah, sekarang kita lihat apa sih big data itu gitu kan. Nah, sebelum kita bicara big data, kita refresh lagi tentang data mining yang kita sudah bahas di semester lalu. Bahkan kalau teman-teman sendiri di global harusnya sudah 2 semester ya mengikuti kelas data mining. Yang semester lalu adalah data mining lanjutan, sebelumnya sudah ada data warehousing dan data mining kalau tidak salah. Nah, cuman sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa data mining, big data, kemudian data warehousing itu dia interrelated, mirip tapi tidak sama, ya kan? Dibilang sama juga sama, dibilang beda juga beda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kita coba refresh lagi pemahaman kita tentang data mining supaya nanti nyambung gitu kan. Apakah data mining itu makhluk yang berbeda dengan big data atau dia sebenarnya sama tapi beda medannya gitu kan. Nah, itu sudah sempat kita singgung di minggu lalu. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data mining itu adalah sebuah analisis terhadap observasi data yang sifatnya biasanya cukup besar untuk menemukan sesuatu yang tidak belum di suspek sebelumnya itu belum ditaruh kecurigaan atau di observe lah tentang relasinya itu untuk mengambil kesimpulan atas suatu data gitu kan dengan cara yang mudah dipahami gitu kan, yang kemudian nanti bermanfaat untuk si user si owner dari data tadi, pemilik dari data tadi. Jadi data mining sebagaimana yang telah kita bahas di semester lalu itu kan kita punya banyak data tapi kita nggak tahu polanya seperti apa, itu informasi yang menarik itu apa dan seterusnya, kemudian kita bisa petakan di data mining. Kita temukan patternnya, kita temukan relasinya, kita temukan trennya sehingga kita bisa membuat prediksi, itu data mining. Nah, terkadang data mining itu tidak lepas dari data observasional dan data eksperimen. Ya. Kemudian data mining dengan database itu apa sih gitu kan? Nah, ini juga sudah kita singgung minggu lalu terkait dengan data mining dan database. Ya. Jadi kalau database itu kan untuk nyimpan datanya, ya kan, kemudian bisa dilakukan query sehingga dari dari query tadi bisa kita dapatkan datanya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi query itu tidak melakukan analitik, dia tidak menunjukkan pattern yang tersembunyi, tidak menghasilkan kesimpulan atas pola yang tersembunyi sebelumnya. Jadi kalau di database itu tidak menemukan pola, dia cuma menyimpan data, gitu kan? Jadi kalau mengambil mengquery tentang data karyawan yang gajinya nilai tertentu misalkan 2,5 juta atau 25 juta atau 25.000 dolar gitu kan, dan dia cuma nampilkan itu aja, atau yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu gitu, cuma nampilkan gitu saja, tapi trennya atau kemudian polanya itu tidak bisa didapatkan dari database, tidak bisa dilakukan dari query. Nah, mungkin juga yang bisa dilakukan query adalah yang paling banyak belanja minggu lalu tuh siapa itu bisa, tapi trennya atau polanya itu tidak bisa dihasilkan dari query. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gini, dari data-data itu kita bisa dapat apa gitu kan? Nah, itu yang kita bahas di semester lalu terkait dengan data mining. Artinya dari data-data yang ada tadi, kita punya data karyawan, kita punya data kehadiran mahasiswa, kita punya data pembayaran SPP dan seterusnya, itu kemudian bisa diambil datanya. Baik itu untuk keperluan optimalisasi
ini gitu kan, apa tuh namanya, channel, misalkan kalau sekolah untuk pola promo sekolah, atau mungkin untuk pola, kalau zaman sekarang pola promo produk tertentu gitu kan. Nah, itu dilakukan dari data mining. Jadi didapatkan dari data mining. Tapi kalau hanya dari database saja, dari query biasa, itu tidak bisa dapat polanya. Nah, itu polanya tadi didapatkan oleh proses yang disebut dengan data mining. Nah, itu kita juga sudah bahas sebelumnya. Di data mining itu kan kita bisa melakukan asosiasi, ya, bahwa A berkorelasi dengan B dan seterusnya. Yang waktu di UTS lalu ada apa namanya, bahas tentang korelasi positif dan negatif, kemudian contohnya seperti apa gitu kan. Juga bisa melakukan klasifikasi dan prediksi, ya kan. Kalau yang prediksi contohnya waktu yang kita bahas di semester lalu itu untuk menganalisis kalau orang nilai NAM-nya, kalau di Amerika nyebutnya GPA, nilainya GPA ya, GPA-nya sekian, kira-kira kalau masuk di perguruan tinggi tertentu, fakultas tertentu, jurusan tertentu, itu kira-kira probability-nya untuk apa tuh namanya, untuk lulus tuh berapa persen, sehingga bisa melakukan prediksi. Itu dari data mining juga. Kemudian kita juga sudah sempat nyoba cluster analisis. Waktu itu kita melakukan clustering untuk data COVID-19 di dunia gitu kan, kita bisa clusterkan itu gitu. Nah, kemudian juga bisa membaca outlier dan seterusnya. Dan time series analysis juga bisa. Nah, ini cuman semester lalu kita tidak cukup waktu untuk itu, tapi intinya kita bisa membaca tren, bisa mendapatkan menemukan polanya. Nah, ini contohnya ini data mining yang waktu itu telah kita singgung juga pas kita belanja di marketplace, sedang buka buku tertentu, kemudian di bawahnya dia ada suggestion ini. Mungkin kamu tertarik untuk beli ini, atau biasanya orang beli buku ini dengan buku yang lainnya yang di bawah ini gitu kan. Sehingga dia kalau contohnya ini adalah Amazon, dia memberikan suggestion, atau kalau di bahasa ini adalah cross selling, ya kan. Jadi selain orang ketika ingin beli buku data mining, kemudian dia ditawarin dengan buku data mining yang lain, gitu kan, sehingga nanti orang yang tadinya cuma nyari satu buku bisa jadi dia beli 2 buku atau 3 buku atau malah lebih. Atau kemudian di bawahnya ini, ya kan, ini kursor kelihatan nggak ya, tak gerakin ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, jelas. Oke, sebentar. Ya, sorry. Jadi data mining bisa membantu untuk optimalisasi cross selling atau promo dan lainnya seperti ini. Ini contoh penggunaan data mining. Ini flashback ya, supaya nanti relate dengan big data itu seperti apa gitu kan. Kenapa ada big data analytics segala. Nah, kita juga bisa melakukan clustering yang waktu itu kita telah ini klasifikasi yang dari clustering yang waktu itu kita juga sudah coba gitu kan, yang pakai K-means atau pakai yang lainnya. Nah, ini untuk prediksi. Nah, ini cuma contohnya. Dari data mining juga bisa untuk memetakan pola penggunaan data gitu, penggunaan lahan. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Google Map itu kan, ketika dia tidak menampakkan image satelitnya, tapi kemudian dibedakan warnanya nih, bahwa ini adalah warna pegunungan, ini adalah warna di permukiman padat, ini adalah warna hijau misalkan untuk untuk area persawahan dan lainnya. Nah, itu bisa juga dipakai untuk itu. Nah, ini misalkan contohnya kalau di Indonesia itu kan ada lembaga yang BIG, Badan Informasi Geospasial. Itu mereka ngolah data seperti itu. Atau ketika BPS perlu kira-kira lahan pertanian itu yang terpakai berapa dari semua lahan yang ada di Indonesia, itu kan nggak mungkin nunggu laporan satu persatu. Nah, dia membaca pola foto dari satelit, kemudian dia klasifikasikan, sehingga
dapat bisa diambil apa itu namanya perkiraan penggunaan lahan itu seperti apa. Itu dari data mining. Nah, kalau di Gojek contohnya itu mungkin kan teman-teman siapa yang sudah pernah pakai Gojek sejak 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu lah. Saya yakin mungkin umumnya udah pernah pakai ya. Halo? Udah, Pak. Pernah, Nah, Pak. beda nggak cara pakai Gojek 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang nih dari menentukan titik jemputnya saja? Beda, Pak. Beda. Dia dari tampilannya juga udah beda, Pak. Oke, Lebih tampilan satu hal gitu kan. Kalau dulu kan gini. Nah, ini kalau kita lihat contohnya di slide ini Gojek melakukan analisis seperti itu. Jadi misalkan di daerah nih sekitar Blok M Square gitu ya. Itu biasanya orang titik jemputnya di mana sih? Nah, kemudian dari titik jemput itu, inilah ya kalau kita ingat waktu kita belajar tentang apa itu namanya clustering, itu dilakukan clustering sehingga nanti titik jemputnya itu tidak scatter gitu. Karena kan kalau kayak pola dulu kan harus bilangin ke abang ini kan ojolnya kan, abang saya di sini nih antar-antarnya ada ini pakai jaket ini baju ini, kemudian di depannya gedung ini, pokoknya harus banyak informasi lah disampaikan. Kalau sekarang kan iya. ketika kita milih itu misalkan di apa gedung tertentu dia langsung milih mau di poin A atau poin B. Poin A itu di pintu masuk, poin B di pintu keluar, atau poin B itu di dekat air mancur atau apa kan ada gitu ya. Atau kalau misalkan di stasiun gitu kan udah ditentukan ini pintu gerbang utama, kemudian ini di apa tuh namanya apanya gitu udah bunyi. Dulu kan enggak, ya kan? Nah, itu karena mereka menggunakan data mining. Sehingga di clustering kemudian titik yang apa tuh namanya terideal untuk titik-titik terdekat itu di mana gitu kan. Supaya nanti drivernya juga mudah mengidentifikasinya. Dan kalau dulu cuma menyebutkan titiknya saja, kalau sekarang kan sudah ada informasi itu di depannya pintu gerbang stasiun. Ini di depannya apa tuh namanya kalau ada warung tertentu di depannya warung tertentu udah seperti itu. Sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, itu dari menggunakan data mining. Nah, ini tadi awalnya seperti ini kemudian di clustering ini menjadi ada beberapa cluster. Dari situ dari cluster itu kan bisa ditentukan titik sentralnya, ya kan? Centroidnya yang waktu itu kita bahas. Sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pick up point-nya kurang lebih di situ. Gitu. Ini kalau terkait dengan data time series ya. Tapi yang jelas data mining itu tidak bisa digunakan secara buta. Artinya apa ya sudah pokoknya apapun yang kelihatan itu disimpulkan ya, nggak bisa seperti itu. Jadi data mining itu kita harus punya bekal kira-kira apa tuh namanya ke arah mana analisis itu akan kita gunakan. Kalau enggak ya enggak apa tuh namanya enggak bunyi. Meskipun bunyi tapi akhirnya enggak ada manfaatnya gitu kan. Nah, makanya sebagai misalkan data analisnya atau data scientistnya atau yang buat apapun itu gitu kan itu harus bisa memahami nih asosiasinya seperti apa ya kan kemudian apa tuh namanya kira-kira ini normal atau tidak gitu kan sehingga pas mau ngambil kesimpulan awalnya seperti ini kemudian ditentukan seperti ini itu kan mengambil titik sentralnya itu kan nanti ini gitu loh jangan sampai nanti titik sentralnya ternyata di ini nih di apa tengah gedung itu kan nggak mungkin nah itu harus bisa ini gitu apa tuh namanya membaca ke situ oh ini nggak normal nih kemudian di ini kan seperti apa diolah lagi menjadi seperti apa nah itu data mining jadi ini cuma sebagai sekilas nah sekarang apa itu big data minggu lalu juga sudah kita singgung ya kan big data itu apa nah ini kalau teman-teman googling big data biasanya nemu kayak gini nih gitu kan tapi sebenarnya gambar ini nih bukan cuma sekedar informasi oh dia ada informasi tulisannya big datanya tulisannya besar nggak seperti itu kalau dilihat dari ukuran tulisannya itu dia juga memberikan asosiasi nih bahwa kalau big data itu sangat banyak terasosiasi dengan apa nih oh storage-nya nih artinya informasi tentang storage itu lebih besar daripada informasi tentang kompleks ya kan ini kan ada informasi storage ini kompleks kemudian terkait dengan apa misalkan itu nanti dalam big data bisa seperti itu meskipun di data mining juga bisa tapi polanya agak berbeda aja jadi kalau di data mining kita punya data apa itu namanya buku gitu kan buku kita punya PDF-nya kita mau menganalisis buku itu paling banyak ngomongin tentang apa gitu nanti bisa kelihatan angka yang kata apa yang paling banyak disebut itu apa kemudian kita bisa juga olah nih kata apa yang mau kita apa tuh namanya
kita keluarkan dari situ. Kemudian kata apa yang mau kita analisis dan seterusnya itu bisa dilakukan di data mining. Begitu juga dengan big data. Teman bedanya nanti di sumber dan lainnya dan pola ngolah datanya. Jadi apa sih big data itu gitu kan? Pusing banget sih gitu kan. Kemarin ada yang bilang data besar Pak, pokoknya rumit lah gitu kan. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu, jadi terminologi big data itu tidak ada definisi tunggal. There is no single definition. Ya, definisinya ini masih apa tuh namanya? Masih apa ya? Masih ya terlalu banyak. Kenapa? Karena terminologi itu lahir ketika perilakunya sudah ada duluan gitu. Jadi tidak bisa langsung udah pokoknya big data tuh hanya seperti ini, yang nggak seperti ini nggak begitu. Makanya ini ada contoh dari Wikipedia, meskipun kalau di dunia akademik itu nggak boleh refer ke Wikipedia ya, karena Wikipedia itu kan dari sisi konten semua orang bisa ngedit, semua orang bisa masukkan, proses verifikasinya itu meskipun ada proses verifikasi, tapi rule of verifikasinya itu ya lebih ke dari apa namanya crowdsourcing, jadi seberapa orang aktif, kemudian dia punya akses pada level tertentu, kemudian dia bisa menulis maupun mengoverride gitu kan. Sementara kalau dalam dunia akademis kan ya harus proses validasi, cross check dan lainnya itu harus berjalan. Ya. Tapi sebagai informasi aja, karena kalau sekarang dikit-dikit kan orang kita tanya Google juga banyak refer ke Wikipedia, karena Wikipedia yang kontribusi dari banyak orang itu diharapkan dan diasumsikan sudah sangat komprehensif dan informasinya sudah lengkap gitu kan. Jadi big data itu adalah terminologi atau istilah yang untuk menggambarkan sebuah koleksi dataset ya, yang sangat besar dan kompleks, yang mana itu menjadi sangat sulit untuk diproses dengan sistem database atau dengan pengelolaan database atau dengan tool database yang tradisional, ataupun diproses dengan cara yang tradisional juga. Ya kayak sekarang, dulu kalau teman-teman pernah tahu kamera digital itu kan dulu resolusinya rendah, kemudian nyimpannya lambat, ya kan, kemudian kapasitasnya juga nggak besar. Sekarang ininya cukup tinggi gitu kan, HP aja udah bisa puluhan megapiksel gitu. Nah, makanya pola menyimpan datanya nggak bisa lagi dengan cara yang lama. Kenapa? Karena volumenya ukuran datanya makin besar, pertumbuhan datanya makin cepat, ya kan, dan jenis-jenis datanya juga makin banyak. Ya kan, kalau dulu filenya apa sih gitu, kalau sekarang filenya macam-macam. Jadi file movie itu formatnya macam-macam gitu kan. Nah, sementara kalau dari Gartner itu mendefinisikan big data itu ada setidaknya harus ada 3V, yaitu big data adalah volumenya atau ya volumenya itu sangat besar, kemudian kecepatannya juga besar, kecepatan tumbuh datanya tadi gitu kan, dan juga variatinya atau varietasnya atau variasinya lah, variasi informasi asetnya itu juga sangat besar, yang mana membutuhkan cost efektif ya kan, dan cara yang inovatif untuk memprosesnya tadi dan untuk bisa mendapatkan insight dari data tadi untuk keperluan decision making, untuk keperluan mengambil keputusan. Ini kalau dari Gartner, yang benar yang mana? Ya mana aja itu bisa diterima, karena ya tadi tidak ada definisi tunggal. Jadi so what is big data gitu kan? Jadi apa sih big data itu gitu? Jadi big data itu kalau menurut para dosen itu ya is buzzword. Buzzword itu apa ya? Bahasa yang sangat menarik lah gitu. Terminologi yang bombastis, terminologi yang sangat catchy gitu kan, yang sangat bahasanya kekinian, sangat menarik, ya kan? Yang punya arti, ya kan? Yang mana artinya adalah volumenya itu masif, baik itu structure maupun data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur, ya kan? Yang mana saking besarnya gitu, itu sehingga sangat sulit untuk diproses dengan cara tradisional dan dengan teknik atau software yang lama. Ya. Yang mana ya
kalau dalam dunia apa tuh namanya perusahaan yang ini yang besar itu ya datanya sangat sangat besar. Besarnya itu dari sisi ukuran dan juga dia bergerak sangat cepat. Setiap detik itu berapa banyak transaksi. Kalau misalkan teman-teman bicara tentang marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apalagi Blibli maupun apapun itulah. Itu datanya kan per detik itu transaksinya banyak. Kalau dulu mungkin sistem program yang lama kan POS atau POS untuk apa namanya di toko-toko itu kan dalam 1 menit paling berapa orang sih? 1 menit mungkin satu transaksi aja udah cepet. Kenapa? Karena ya tadi orang datanya di scan segala macam gitu kan. Dan mesinnya cuma satu, dia hanya menyimpan satu transaksi dalam 1 menit atau mungkin bisa jadi kurang gitu. Gara-gara orangnya juga nggak seberapa pun. Tapi kalau sekarang dengan dunia marketplace itu kan dalam 1 hari berapa juta orang akses ke marketplace-nya tadi gitu, dan berapa juta transaksi terbentuk di transaksi di marketplace tadi. Dan transaksi itu kalau di zaman dulu kan mungkin hanya sekedar mencatat orang belinya saja gitu kan. Kalau zaman sekarang bukan hanya mencatat orang belinya, tapi diklik segala macam itu dicatat. Sehingga nanti ketahuan ini banyak orang lihatnya, ya kan? Ini banyak orang yang like dan segala macamnya. Jadi pola menyimpan datanya beda dengan dulu. Nah, itu kan data itu tumbuh sangat sangat besar. Nah, cuman karena tadi datanya sangat besar, rumit untuk mengolahnya, tapi dia punya potensi untuk membantu perusahaan atau organisasi, ya kan, untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya dan membuat apa namanya keputusan yang cepat, tapi dengan cara yang intelligent, dengan cara yang apa namanya yang cerdas gitu kan. Nah, jadi ketika data ini tuh di capture atau ditangkap, kemudian diformat atau diolah, kemudian dimanipulasi ini nggak selalu konotasinya negatif ya. Kemudian disimpan dan dianalisis dengan cara yang tepat, itu akan memberikan insight. Jadi perusahaan atau organisasi akan mendapatkan insight yang sangat berguna gitu kan. Insight itu apa ya? Ya bisa dibilang pengetahuan lah. Meskipun kalau pengetahuan tepatnya knowledge sih. Jadi mendapatkan insight yang berguna untuk meningkatkan pendapatan kayak ataupun mempertahankan customer dan seterusnya. Itu bisa didapatkan dari sana. Kenapa? Karena banyak sekali data yang ada di sana gitu kan. Punya potensi yang untuk bisa dimanfaatkan. Cuman yang tadi masalahnya rumit. Terlalu besar, terlalu cepat tumbuh. Kalau zaman dulu kan datanya ada bulan lalu dipindahkan ke data warehousing kemudian dianalisis gitu kan. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi nunggu data yang bulan lalu atau tahun lalu gitu kan. Bahkan setiap detik itu datanya langsung dipindahkan, langsung masuk ke analisis. Nah, makanya big data itu punya tantangan yang nggak kalah rumitnya gitu. Jadi bagaimana cara menangkap datanya tadi, mengcapture datanya tadi. Kayak tadi yang saya sampaikan tadi, ketika di marketplace mau tahu perilaku kita, itu marketplace itu membaca nih kita klik apa. Sehingga pas kita login lagi nanti, kita ditawarin kamu sebelumnya melihat ini nih, mungkin kamu tertarik ini. Atau oh kamu sebelumnya sudah melihat ini nih tapi belum kamu beli nih. Sekarang lagi ada promo dan seterusnya. Nah, mengcapture datanya itu atau mengcapture apa ya? Menangkap datanya itu tadi, itu menjadi tantangan tersendiri gitu kan. Kemudian mengkurasinya. Nah, setelah ditangkap kan perlu dipilah-pilah, perlu dibedakan pola penyimpanannya gitu kan. Nah, itu nggak ini gitu kan, nggak mudah. Kemudian pola penyimpanannya nih. Kayak sekarang nih zamannya era media sosial itu kan YouTube itu 1 hari berapa YouTuber Indonesia aja 1 hari ada berapa juta orang tuh mengupload gitu kan. Dan masing-masing datanya masing-masing itu cukup banyak gitu. Misalkan contohnya kalau teman-teman yang dulu lihat misalkan ALC gitu kan, sekali show misalkan dia nggak tahu berapa jam lah. Itu videonya resolusinya full HD misalkan. Kemudian dia di streaming, orang nonton, itu kan perlu disimpan nih datanya nih. Kemudian datanya nanti setelah itu disimpan yang cukup besar. Jadi kalau video 3 jam kebayang untuk berapa giga gitu kan. Setiap hari, setiap ini dan segala macamnya lah. Yang ada masalahnya yang ditangkap bukan hanya satu user aja, tapi seluruh dunia. Setiap detik itu tumbuh datanya. Nah itu kan bagaimana menyimpannya nih. Nah kalau sudah disimpan, bagaimana cara nyarinya nih gitu. Orang teman-teman punya data yang katakanlah punya harddisk 1 tera lah misalkan. Nyari datanya setengah mati. Kemarin laporan ini di mana ya? Kayak kemarin kalau saya lihat kan gitu tuh pas lagi bikin
laporan tugas nih ada yang berantakan ininya nih, ada yang lengkap ada yang enggak gitu kan. Pas lagi nyari gimana nih gitu kan, kemarin tak simpan di mana ya, waktu itu kayaknya ada foto nih, ada hasil pengolahannya di mana nih, nyari itu aja nggak gampang nih, apatah lagi nih nyari video atau file apapun itu yang tadi seluruh dunia dalam satu hari itu nggak tahu entah berapa miliar atau berapa ratus juta lah uploadan gitu kan. Nah, kalau sudah nyarinya aja susah, begitu juga membaginya. Kenapa? Kalau punya data 1 tera mau dibagikan gimana caranya? Ya kan? Baginya itu bisa aja terkait dengan apa itu namanya diakses lewat internet gitu kan. Bagi itu juga mungkin termasuk juga yang menjadi tantangan adalah transfernya. Ketika videonya adalah misalkan aslinya adalah 5 giga, kemudian ditonton lewat internet, lewat YouTube, bagaimana cara mereka mentransfer datanya nih? Kalau zaman dulu itu adalah semua 5 giga dia di-download dulu baru bisa dilihat gitu kan. Sekarang kan enggak. Nah, itu bagaimana cara mentransfernya tadi. Kemudian bagaimana menganalisisnya ini tadi. Orang nonton itu video, kalau sekarang kan bisa tahu nih, video ini ditonton rata-rata cuma beberapa menit atau beberapa detik. Jadi ketika pas kita balik lagi, misalkan awalnya nonton video baru separuh nih, pas kita balik lagi dia langsung masuk ke situ lagi nih, ngelanjutin gitu kan, bukan dari nol. Kalau dulu awalnya dari nol. Nah, analisisnya untuk bisa mengarahkan ke sana itu juga nggak gampang. Nah, yang berikutnya adalah memvisualisasikannya gitu kan. Kalau teman-teman lihat video YouTube itu kan kita bisa lihat preview per setiap detiknya nih, kita geser-geser langsung ini. Nah, itu kan perlu ini nih, perlu pola juga nih. Kenapa? Filenya udah besar, kemudian dia harus menyiapkan thumbnail untuk masing-masing apa tuh namanya potongan waktu gitu kan. Dan ketika dipilih juga cepat ininya orang bisa langsung tahu gitu. Itu juga tantangan juga nih. Itu kalau contohnya video nih, belum lagi yang lain gitu kan. Yang kayak kemarin pas lagi teman-teman diminta untuk bikin misalkan clustering pola ini seperti apa, itu aja mikirkan cara menyajikannya itu kan juga tantangannya, apatah lagi ketika datanya sangat besar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada data dari TV, ya kan, dari e-commerce, dari satelit, kemudian dari berita, dari apa Wikipedia, dari macam-macam lah, dari sensor seperti yang kita singgung sebelumnya terkait dengan banjir, itu juga ngolah pakai big data gitu kan. Ada CCTV waktu itu dan seterusnya, sehingga bisa dianalisis dan dikorelasikan. Nah, ini kalau nyambung dengan kemarin yang tilang elektronik ya kayak gitu, ada data CCTV, ada data kendaraan bermotor, ya kan, ada apa gitu kan, kemudian ada teknologi yang bisa membaca nomor plat kendaraan yang lewat dan seterusnya, dia dipadukan sehingga dapat insight. Insightnya apa? Surat tilang, sehingga pas nanti bayar pajak langsung keluar surat cintanya. Nah, itu contohnya. Nah, dan masalahnya Pak, big data itu cenderung untuk apa ya? Data itu makin besar untuk apa istilahnya, menambah informasi yang bisa bisa diambil, bisa di derive atau bisa diturunkan dari situ atau bisa diambil dari sana lah, bisa diekstrak dari sana. Ya. Yeah. Dibanding dengan yang data yang kecil gitu. Kenapa? Karena datanya banyak, artinya semakin banyak yang bisa kita ini kan, kita apa itu namanya, kita olah ya, gitu. Dan di antaranya sekarang nih COVID-19 ini juga tidak lepas dari big data. Ketika teman-teman mau baca Google gitu kan, apa COVID-19 dunia, langsung ditampilkan ininya, apa itu namanya, trennya, kemudian petanya dan seterusnya, itu juga tidak lepas dari big data. Kemudian dia divisualisasikan sehingga kita geser-geser langsung tahu itu data sedunia tuh, ya kan. Kemudian kita zoom negara tertentu, daerah tertentu, langsung ke ini. Nah, begitu juga dengan pengembangan vaksinnya, itu tidak lepas juga dengan big data. Kenapa? Karena dia membaca pola. Makanya riset vaksin sekarang ini paling cepat sepanjang zaman. Sebelumnya nggak pernah ada. Meskipun ini belum final, tapi untuk bisa menghasilkan itu dulunya itu perlu 3 sampai 5 tahun. Sekarang dikebut kurang dari 1 tahun. Terlepas dari kontroversinya ya, itu juga tidak lepas dari penggunaan big data. Kenapa? Data-data pasien segala macam yang seluruh dunia tadi yang terkait, yang sedang coba itu cepat untuk bisa diekstrak dan seterusnya. Nah, termasuk CCTV untuk anti teror dan seterusnya, itu juga menggunakan big data. Termasuk ini real time. Nah, kayak sekarang modelnya
modelnya kalau teman-teman pakai Google Map, kok dia bisa tahu sih lalu lintas di situ tuh sedang padat, sedang sepi, kemudian sedang ada kecelakaan dan segala macamnya, itu tuh juga tidak lepas dari big data. Artinya apa tadi, setiap detik itu banyak sekali data yang baru lahir gitu kan, atau data yang baru dibuat. Nah, kalau kembali ke Gartner tadi, itu kan big data itu apa tuh namanya, sangat ini dengan istilah 3V, yaitu ada volumenya itu besar, velocity atau kecepatannya juga besar, variety atau varietasnya juga besar. Jadi maksudnya varietasnya besar itu apa? Ya banyak variasinya lah gitu. Kemudian kalau kecepatannya tadi ya tadi setiap detik itu tumbuh ininya gitu kan, tumbuh datanya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, jadi kalau dari sisi big-nya, dari sisi ininya, dari dulu cuman mega, sekarang petabyte transaksinya per apa tuh namanya, per waktu yang kecil gitu kan. Jadi kalau dulu mungkin untuk dapatkan 1 giga itu dulu mungkin datang atau entah berapa bulan atau berapa tahun. Sekarang itu cuma matter of berapa jam aja. Atau bahkan kalau modelnya kayak Tokopedia segala macam itu mungkin bukan matter of jam, mungkin berapa menit aja udah berapa giga gitu. Nah, sehingga datanya itu tumbuh cukup cepat. Nah, ini kalau kita bandingkan, jadi kalau teman-teman pernah belajar ERP, kebetulan saya sebenarnya juga spesialisasi di ERP ini. Itu dulu datanya kecil. Kenapa? Karena datanya relational database, yang formatnya adalah teks gitu kan. Kemudian apa tuh namanya? Ya ukurannya nggak besar. Makanya ketika dibandingkan ERP dengan CRM, datanya makin besar itu. Jadi datanya ERP itu lebih kecil daripada CRM. Kenapa? Karena kalau CRM itu variasi datanya lebih banyak. Nah, lebih-lebih web gitu kan. Web itu kan macam-macam nih, ada lognya nih, ya kan, ada historinya, kemudian ada macam-macam lah. Ada behavior segala macamnya ya. Contohnya kalau yang tadi misalkan marketplace ya dulu udah masuk di web. Nah, sekarang lagi big data itu kan, ada sensor, ya kan. Ada kemudian tadi user click stream nih. Jadi di web itu kemudian klik-kliknya itu dibaca, bahkan ada juga riset itu yang membaca suatu web itu banyak kan diklik itu di sebelah mana, apakah di titik bawah, tengah, kiri, kanan segala macamnya, sehingga bisa dijadikan sebagai panduan ketika membuat desain untuk UX-nya yang mudah untuk digunakan gitu kan, kira-kira di mana sih naruh tombol-tombolnya atau meletakkan informasinya, itu sampai dimanfaatkan ke sana. Karena datanya itu tadi sampai klik aja disimpan informasinya, berarti kan ya makin banyak data yang disimpan. Kalau dulu ERP nggak peduli itu berapa kali klik, nggak peduli, dia cuman ada transaksi apa, statusnya seperti sudah sampai mana, kemudian berapa, dan langkah selanjutnya apa, cuma seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang nggak seperti itu kan, bahkan kalau di dunia medsos sekarang itu bisa dibaca sentimennya gitu kan, positif negatifnya, kemudian ini mendukung siapa kira-kira. Nah, itu kan ini nih nggak mudah gitu kan, dan datanya juga nggak kecil, dan itu tumbuh makin banyak, apalagi di Indonesia nih yang apa tuh namanya netizennya cukup produktif dalam hal komentar, baik yang komentar sarkas, komentar yang apa tuh namanya yang buta maupun ya apapun itulah. Artinya apa, setiap detik berapa banyak tuh komen yang dihasilkan gitu oleh netizen Indonesia. Nah, dari sisi volumenya juga tadi ya. Ini bahkan digambarkan data sekarang itu, ini bahkan 2020 ya. Itu apa tuh namanya? Pertumbuhan datanya itu 44 kali lipat dari 2009. 2009 itu kan baru 12 tahun yang lalu gitu kan. Itu jadi data yang dihasilkan sekarang itu 44 lebih cepat daripada data waktu itu gitu, 12 tahun yang lalu. Ini kalau di penyimpanannya juga sama nih, untuk menyimpannya nih. Kalau dibandingkan ya, yang dulu 2009 itu di sini, yang 2020-an itu di sini. Jadi perbandingannya antara apa dengan galaksi itu, saking cepatnya gitu kan. Jadi itu pertumbuhan datanya sangat besar. Nah, bahkan kalau di ini kan ya, data growth-nya 90% data saat ini itu dibuat 2 tahun terakhir itu loh. Ini riset pada tahun 2015. Apalagi sekarang gitu kan. Gara-gara apa tadi? Karena begitu unstructured data itu udah mulai bisa diolah, baik dari sisi penyimpanannya dan segala macamnya, sehingga tumbuhnya sangat cepat.
Ya tadi contohnya kalau tadi YouTube, ya kan orang upload berapa banyak itu, satu orang sekali upload mungkin udah berpuluh giga gitu kan. Sementara kalau dulu cuman apa tuh namanya, zaman aku kuliah dulu kan orang paling upload apa? Zamannya Friendster dulu. Friendster kan seperti Facebook sekarang lah, tapi belum sebanyak sekarang usernya. Karena Friendster dulu pertemanannya cuma bisa berapa ratus aja. Ketika lebih udah nggak bisa gitu kan. Nah itu paling kan cuma komen, ngasih apa gitu kan. Nah kalau sekarang orang bisa upload video, bisa upload komen, kemudian live streaming. Dan ketika kita pas lagi lihat video bekas live streaming pun juga bisa lihat komen sesuai dengan waktu streaming waktu itu gitu kan. Nah artinya tadi data yang tidak terstruktur makin banyak. Jadi 90% data yang ada sekarang itu waktu itu ya, pada tahun 2015 itu adalah lahir dari 2 tahun terakhir gitu kan. Apa nggak gila itu ininya. Apalagi sekarang gitu. Makin besarnya luar biasa. Nah, ini contohnya. Jadi dalam satu hari itu, bukan satu hari nih, dalam satu detik, ya kan, jumlah email yang terkirim itu adalah 2,9 juta. Ini nggak tahu data per kapan ini dari IBM ya. Dalam setiap detiknya itu ada 2,9 juta email terkirim. Kebayang nggak tuh? Ya kan, kalau satunya 1 mega, kalikan 2,9 juta, udah berapa kan gitu kan? 1 detik. Ya kan? Kemudian data yang dikonsumsi oleh ini ya, apa tuh namanya, orang di rumah gitu kan. Setiap harinya adalah 375 megabyte di rumah gitu. Ini rata-ratanya per hari. Kalau sekarang nggak cukup kali segitu, apalagi zamannya Zoom ini gitu kan. Ini data waktu itu nih. Saya nggak tahu nih tanggal tahun berapa nih. Nah, video yang diunggah ke YouTube setiap menit itu adalah sepanjang 20 jam yang diunggah gitu kan. Kemudian macam-macam lah. Data yang apa tuh namanya? Yang diproses oleh Google setiap harinya itu 24 petabyte waktu itu. Sebelum makin banyak YouTuber, sebelum makin banyak apa tuh namanya? Apapun itulah istilahnya. Jadi ya, atau mungkin kalau ini contohnya tweet ya, kalau mungkin teman-teman sekarang kurang gitu ini dengan tweet ya. Mungkin yang sekarang teman-teman lebih banyak Instagram atau apa lagi lah. Intinya dari media sosial tadi setiap harinya itu menghasilkan puluhan juta atau ratusan juta, baik itu like ya kan, atau komen ataupun apapun itulah, sangat besar intinya. Banyak pakai banget. Makanya pertumbuhannya jadi luar biasa. Ya. Pertumbuhannya luar biasa. Jadi 2012 itu sekitar 2,75 juta byte. Pas 2015 atau 3 tahun setelahnya dia naik menjadi 8. Nah, jadi data kita di mana itu? Saking kecilnya. Nah, kemudian tadi kan dari sisi volumenya nih. Sekarang berikutnya adalah dari sisi varietinya, atau dari sisi varietasnya, atau dari sisi kompleksitasnya lah. Jadi relational database masih ada. Tapi ada teks nih di web nih. Nah, web itu kan kita zaman sekarang kan modelnya ada crawling kan. Dari web itu kita bisa ngambil insight-nya tuh apa. Kemudian gambarnya dipisah, di split, nggak diambil, dan seterusnya. Itu ada. Ya kan, dan nggak tahu setiap detik itu ada berapa banyak jutaan post gitu kan di dunia web. Kemudian ada juga yang semi structure nih, data-data XML gitu kan. Kemudian ada juga data grafik dari media sosial dan seterusnya, atau mungkin gambar apa tuh namanya, genome sequencing kalau terkait dengan apa tuh COVID ini. Terus setiap saat ini banyak. Kemudian juga ada data streaming, ya kan? Yang hanya bisa dilihat yang per saat itu gitu kan. Kemudian juga ada apa tuh namanya, banyak aplikasi yang setiap ininya tuh banyak mengenerate data gitu. Selain itu juga banyak data publik. Jadi data finance, data keuangan ya kan, atau data cuaca, kemudian terkait dengan blog online, atau terkait dengan informasi cuaca yang dilaporkan oleh sensor-sensor gitu kan. Ini banyak banget. Nah, variasi datanya tadi ini nih. Jadi kalau teman-teman waktu kuliah ngambil apa tuh namanya, saya nggak tahu nama mata kuliahnya, intinya belajar tentang data relational database, membuat apa tuh namanya, IRD kok pusing, lebih pusing lagi ketika terkait dengan data yang begitu macam-macam tadi formatnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa seragamkan
polanya nih. Kalau relational database kan oke nih, formanya adalah dia karakter atau string, panjangnya berapa, ya kan? Ini adalah angka, ini adalah apa. Kemudian kalau data ini yang diisi adalah kolom ini, nanti dicek dengan tabel sana gitu kan. Nah, kalau unstructured database kan, unstructured data kan nggak bisa dibikin seperti itu kan. Makanya makin rumit untuk mengolahnya. Nah, tapi ketika bisa diekstrak, itu akan menjadi knowledge, menjadi pengetahuan. Makanya itu tantangan ini contohnya kalau data XML. Kan datanya macam-macam ya formatnya ya. Nah, ini slide zaman dulu ya. Waktu itu masih apa tuh namanya Pinterest. Kemudian meskipun sekarang juga masih ada Facebook, ada ini, cuman belum ada Instagram di sini. Belum ada apa lagi? Ya macam-macam lah. Banyak banget lah. Ada kalau sekarang ada bedanya apa Twitch segala macam. Ya, intinya banyak banget, masing-masing itu kan dia menyimpan data. Ya kan? Dan ada ujungnya itu ada data tentang customer. Cuman kalau di relational database kan kode customer-nya itu diseragamkan, ya kan? Kemudian pola penamaan juga diseragamin. Nah, ini enggak diseragamkan. Ya kan? Kita punya data apa itu namanya? Akun media sosial, kita punya data akun kampus, kita punya data NIK, KTP dan seterusnya. Nah, itu bagaimana caranya itu bisa apa ya istilahnya digabungkan yang bisa memberikan informasi yang ini gitu, yang bermanfaat, yang apa bermakna gitu kan, tapi dalam waktu yang cepat dan akurat. Pokoknya itulah cukup ini nih, cukup ya bukan cukup, sangat banyak jenis data yang ada di luar sana. Itu dari sisi tadi variasinya ya, di macam-macam data. Yang berikutnya adalah velocity atau speed-nya tadi. Jadi penghasilan data atau generasi data generasinya itu sangat cepat gitu kan. Ya tadi setiap saat teman-teman nonton YouTube atau nonton apapun itu apa itu namanya buka Instagram atau tadi komen di Facebook, komen di Twitter, komen dimanapun itu kan jadi setiap saat kan ini gitu loh, makin ini. Kalau zaman dulu awal-awal internet ada zamannya dial up, orang kan nggak mikir itu bisa nonton video. Orang dia buka web aja nunggu bermenit-menit gitu kan, nggak kepikiran itu ini. Nah sekarang gara-gara sudah bisa streaming segala macam, akhirnya Pak, akhirnya waktu kita bukan habis, makin banyak dengan tadi penggunaan pakai data. Sehingga kalau zaman dulu beli data pakai 1 giga itu udah super. Sekarang 1 giga satu hari habis kali, atau seminggu habis kali gitu kan. Ya, jadi penggunaan datanya makin banyak. Ya, tapi kan itu kan satu orang kalau yang kita lihat hanya kita. Tapi kalau yang kita lihatnya dari sisi operator, berapa banyak tuh data yang ditransaksikan di jaringan operator itu setiap detiknya gitu kan, atau setiap harinya, itu data sangat besar. Nah, dari situ nanti karena datanya tumbuhnya sangat cepat kan perlu diolah nih, sehingga nanti bisa dilakukan e-promotion. Atau kalau teman-teman pas lagi pakai HP lagi jalan kemana, tiba-tiba ada SMS dari ada burger lah atau ada fast food apalah gitu kan, nanti dikasih promo segala macam. Kenapa datangnya itu pas kita deket situ gitu kan ya? Tapi itu karena promosinya membaca lokasi kita. Atau kalau kita buka pakai aplikasi yang pakai data gitu kan, dia pas lagi kita di mana, atau misalkan pakai Gojek gitu kan, mau GoFood, kita lagi di mana, langsung dia nyaranin ini, oh yang lagi ini di sini nih, di daerah sini nih, yang di sini yang lagi ngehit makanan apa sih, atau yang paling banyak di ini apa sih, atau kalau jam segini makanannya apa sih yang ini. Nah itu dia bisa ngasih promosi seperti itu, sehingga mendorong kita untuk belanja dan belanja gitu kan. Ya bisa juga untuk keperluan ini healthcare monitoring. Nah teman-teman yang punya smartwatch atau punya band baik itu Xiaomi lah atau whatever itu juga tidak lepas dari big data. Kenapa? Data yang kita itu kan, saya tadi udah jalan berapa menit, berapa jauh, kalori yang sudah dibakar kira-kira berapa dan seterusnya. Itu kadang nggak hanya berhenti di situ, itu datanya ke store ke servernya mereka, meskipun belum tentu bisa saja yang di store tidak termasuk data pribadi kita lah. Tapi mereka berkepentingan untuk menyetorkan datanya tadi supaya mereka bisa membuat makin pintar sistemnya tadi. Gimana ceritanya jam bisa tahu berapa banyak kalori yang kira-kira yang sudah dibakar gitu ya. Tadi dia membaca
kita jalannya seberapa jauh sih, berapa lama sih, kemudian perubahan elevasinya berapa lama sih, dan segala macamnya itu kemudian dibikin modeling. Kalau biasanya kalau ada jarak seperti itu dengan waktu seperti itu, kemudian dengan suhu atau cuaca yang seperti ini, kalori yang terbakar adalah sekian. Nah, itu dari pola ini apa namanya dari sisi kesehatan. Nah, ini gambarnya kurang jelas. Artinya ya ini sangat banyak lah. Setiap menit itu data dari YouTube, Facebook, dari Skype, segala macam lah. Itu tergenerate sangat banyak, pakai banget yang kita nggak tahu nih. Saking besarnya itu nggak bisa kita bayangkan. Saking banyaknya. Ya, dan setiap detik tadi, ini bahkan setiap hari itu ada 12 lebih terabyte datanya si Twitter gitu ya. Waktu itu nih tahun 2014 nih. Ya sekarang nggak tahu nih berapa besar gitu kan. Nah, artinya itu sangat besar sekali. Nah, ini tadi terkait dengan velocity. Ini juga terkait dengan data real time, tadi ada sensor, ya kan, ada YouTube, ada ini. Kalau Flickr sekarang mungkin teman-teman nggak kenal lagi ya, meskipun masih ada, tapi kayaknya udah beberapa saya udah dimatikan. Nah, itu intinya ada data dari sensor, dari HP. Zaman dulu HP-nya masih kayak gini, ya. Dan HP ini juga udah nggak ada nih. Ya, apa itu namanya, BB gitu kan, BlackBerry. Ini intinya data real time itu sangat apa itu namanya, sangat banyak. Karena real time-nya sangat banyak, artinya apa? Pertumbuhan datanya tadi sangat cepat. Nah, kemudian juga ada real time analitik untuk keperluan apa ya, real time analitiknya gitu kan. Untuk tadi ada customer, dia kemudian memberikan rekomendasi, kemudian dia memberikan promosi, memberikan apapun itu. Kemudian kalau di dunia kredit ada untuk menghindari kredit macet dan seterusnya. Yang waktu itu sempat kita singgung juga nih di semester lalu. Itu perlu cepat. Kalau sebelumnya data warehousing ini ngambil data dari semester lalu atau tahun lalu, kemudian dianalisis, oh ternyata kemarin tuh gara-garanya ini gitu kan. Nah sekarang nggak bisa kayak gitu lagi, terlambat nanti. Kenapa? Sudah kejadian baru tahu, oh gara-gara itu. Nah makanya sekarang modelnya adalah pakai pola modeling, pola prediksi, sehingga bisa, oh kalau orang perilakunya seperti ini, kira-kira nanti akan nyangkut nggak sih kreditnya, kira-kira nanti akan lulus nggak sih ujiannya, kira-kira nanti akan apalah gitu. Nah itu bisa dibuat permodelan sehingga bisa dibikin prediksi. Nah, yang berikutnya adalah veracity atau akurasi. Jadi kalau tadi dia 3V itu ngikutin rule-nya tadi, G. Gardner, yaitu volume, velocity, sama ini apa tadi, variety tadi gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah veracity, dari sisi tingkat keakurasiannya. Kenapa? Karena data itu bentuknya macam-macam, ya kan? Kita membuat akurasinya seperti apa, akurasinya seperti apa, itu nanti sangat banyak pola yang bisa diambil, ya kan? Jadi ada akurasinya itu dari sisi mungkin tingkat detiknya, atau dari sisi berapa apanya lah, macam-macam lah. Makanya tingkat akurasinya juga sangat bervariasi gitu kan. Yang terakhir adalah, makanya yang sekarang trennya itu nyebutnya adalah 5V, 5V gitu ya. Jadi ada volume, velocity, veracity, variety, dan value. Value itu apa? Artinya datanya tadi itu bisa menghasilkan nilai yang sangat beragam, sangat besar. Besarnya itu bukan cuma satu nilai yang sangat bernilai, bukan. Tapi banyak banget jenis nilai yang bisa diambil. Kayak tadi, dari CCTV bisa ngambil apa itu namanya, data kendaraan, bisa kemudian digunakan untuk tilang elektronik. Tapi bisa juga untuk mengelola lalu lintas gitu kan, sehingga bisa dilakukan kontraflow dan seterusnya atau apa. Itu dari sisi value-nya. Jadi value-nya itu juga sangat banyak, sangat luas yang bisa diambil. Jadi ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Ada lagi yang kemudian mengusulkan jadi 7V dan seterusnya. Kenapa? Ya tadi, karena big data itu masih buzzword masih kata yang sangat catchy, kata yang sangat menarik untuk ini kan. Jadi dan karena sebelumnya udah terlanjur pakai V, ya kan, 3V tadi, berikutnya menjadi 5V, kemudian nanti ada yang mengusulkan lagi 7V, ya supaya nggak lepas dari istilah V dan V tadi gitu kan. Itu.
Oke. Aduh, enggak banyak nih. Itu kurang lebih sekitar tentang big data. Gimana nih? Clear atau clear nih? Gimana teman-teman? Waduh, nggak ada suaranya nih. Jangan-jangan udah ditinggal tidur semua nih. Enggak, Pak. Masih proses menyerap, Pak. Wes. Paham, nggak paham. Waduh, udah paham ya? Berarti udah selesai ya? Tapi bisa dipahami ya. Jadi mulai dapat gambaran ya tentang big data itu gitu seperti apa ya. Meskipun belum utuh, ya kan? Paling tidak intinya datanya itu rumit, kompleks, tapi sangat bernilai, bisa memberikan banyak manfaat. Makanya nggak heran kenapa YouTube dengan modal dia punya videonya orang diunggah aja dia bisa ngasih orang duit kan gitu. Pak, saya mau nanya nih, Pak. Keren. Sekarang kan lagi maraknya trading nih. Itu dia asal usul duitnya itu dari mana sih? Maksudnya gimana, Mas? Trading gimana nih maksudnya? Kayak Bitcoin gitulah. Bitcoin mah bukan trading itu, Mas Bro. Bukan. Bitcoin itu blockchain. Itu teknologi lain lagi. Kayak binomo mungkin, Pak, maksudnya. Ya. Suka mining. Binomo. Ya, Binomo. Maksud mungkin ini kali investasi kayak penukaran mata gitu, uang kan Pak. beda-beda nilai tuh. Apa sistemnya? Kalau sistemnya bener sih bapaknya blockchain. Apa investasinya? Iya, investasinya. Waduh. Nggak tahu dah. Jadi lo harusnya nanyanya bukan big data itu. Mereka dapat duit dari mana kan gitu ya? Oke. Yang jelas bisa pertama gitu. kalau mereka duitnya dari mana, jangan tanya saya, tanya ke mereka nih yang punya duit. Tapi kalau Pak, apakah itu ada kaitannya dengan big data? Pasti. Kenapa? Karena apakah semua datanya dia simpan sendiri? Enggak. Ya kan? Ketika terkait dengan tren harga saham, yang nyimpan bukan mereka. Mereka manggil data, kalau sekarang kan ada API ya kan? Jadi mereka tinggal bikin aplikasi, bisa membaca datanya Google. Google juga bukan menyimpan semua datanya sendiri, dia manggil datanya Nasdaq atau kalau di Indonesia adalah Jakarta Stock Exchange atau IDX ya kan, Bursa Efek Indonesia gitu kan. Itu mereka kan punya data nih, nah Google manggil data dari mereka atau misalkan Bloomberg segala macam. Nah, jadi data-data itu tersebar di mana-mana, tapi bisa dianalisis kemudian di ini kan. Nah, itu pasti pakai big data. Jadi kalaupun orang pakai trading, apakah itu pakai big data? Iya. Tapi kalau tanya Pak, duitnya dari mana? Nggak tahu. Aku juga nggak punya duit itu gitu kan. Jadi jangan tanya ke mereka. Tapi kalau tanya apakah itu pakai big data? Iya. Bagaimana sistem kerjanya? Rumit. Kenapa? Ya tadi datanya itu nggak, karena kalau semuanya disimpan di tempatnya dia, kebayang aja tuh data per setiap detik itu kan pergerakan di pasar saham itu kan banyak. Kan nggak mungkin dia nyatat semua jual belinya kan. Iya benar, Dia Pak. trennya saja nih, dan itu mungkin yang diambil hanya mungkin ini tertentu gitu kan. Ya itu, dan dia kan tadi nggak nyimpan semuanya nih, makanya dia membaca data dari tempat lain. Karena membaca dari tempat lain sumbernya berbeda dan tempat lain tadi juga sumbernya macam-macam. Itu ada kaitannya dengan big data. Dan tadi setiap detik datanya berubah kan? Datanya berubah. Dia masuk kategori fast tadi, velocity-nya tinggi, ya kan? Seperti itu. Kemudian apakah dia masuk variety, formatnya macam-macam? Iya, kenapa? Karena datanya yang punyanya si Google beda dengan punyanya Yahoo, beda dengan punyanya Bloomberg, beda dengan punyanya webnya Mas Trian gitu kan, dan seterusnya. Formatnya beda, tapi kok bisa saling ngomong nih ya tadi teknologi big data yang ada di ini. Meskipun bukan hanya big data ya, ada API, tapi API kan cuma sebagai bahan transfernya nih. Tapi ketika dia nyimpan segala macamnya itu nggak lepas dari big data. Nah, mungkin tadi gara-gara nyambung, Pak, itu tadi YouTube kok bisa ngasih uang ke YouTuber tuh, padahal kan YouTubernya ini gitu kan, yang kita nonton juga gratis kok. Kenapa dia bisa dapat punya duitnya? Ya tadi dia menggunakan big data-nya tadi. Kenapa? Dia itu menyediakan tempat, menyediakan platform, menyediakan engine-nya sama menyediakan penyimpanannya gitu kan. Sehingga memudahkan Mas Wahyu untuk upload,
apapun itu, bagus maupun jelek gitu kan, upload aja. Nanti yang menentukan, kalau zaman dulu kan itu yang menentukan kan ini dewan redaksi segala macamnya kan. Wah ini nggak layak nih, ditolak. Kalau Google nggak kayak gitu, udah lu mau kasih bagus kayak mau kasih jelek kayak gua terima semua. Nanti ada orang nonton. Jadi kalau mereka tertarik akan makin banyak orang yang menontonnya lagi nih dan seterusnya. Yang nggak menarik nggak ada yang nonton. Udah bodo amat, disimpan di situ, gitu kan. Oh tapi kan ngabisin data. Iya ngabisin tempat. Iya tapi dia nggak usah mikirin sensornya segala macam gitu kan. Nggak usah mikirin apa tuh namanya screening satu persatu. Satu hari berapa miliar upload kan gitu misalkan, atau berapa juta upload lah, berapa ratus juta upload lah misalkan. Kalau diolah dengan cara yang lama kan repot itu. Oh ini nggak cocok nih, ini kualitasnya jelek, ini segala macam. Udah mereka terima aja. Nah itu karena teknologi big data. Sehingga ketika nanti sudah orang nonton, kok ini ada ruang untuk iklan ini, ya udah. Sekarang kemudian Google-nya ngomong, gua punya ini nih, gua punya banyak koleksi video nih, punyanya sih orang, tapi mereka kan banyak yang nonton nih, yang nonton pasti nanti akan lihat kalau lo ini iklannya, udah, lu punya produk apa nih, gua pasangin di sini nih. Oh ini videonya tentang mobil, ya sudah, iklan tentang spare part lah, iklan tentang kredit mobil lah, iklan tentang apa segala macam. Atau ini di Indonesia nih, ya udah iklan tentang apalah gitu kan, tentang TikTok kayak tentang apa tuh namanya snack apa video atau whatever gitu kan. Bahkan sampai itu kan Google nggak peduli bahwa iklan itu adalah saingan mereka. Sebenarnya kan TikTok mau snack video ataupun whatever itu nggak pernah pakai ya, tapi karena kadang lihat iklannya itu kan akan menjadi saingannya Google. Tapi selama dia menghasilkan uang dengan membayar iklan, ya sudah bodo amat kan gitu kan. Nah, logiknya seperti itu. Jadi dia punya environment, dia punya apa itu namanya platformnya. Jadi siapa aja bisa ngupload, siapa aja bisa nonton, siapa aja bisa pasang iklan, siapa aja bisa bayar uang, bayar ataupun dapat uang dari sana. Nah YouTube-nya dapat dari mana atau Google dapat dari mana? Ya selisihnya aja. Banyak nggak banyak pakai banget gitu kan. Kalau nggak bertahan mereka, gitu. Ya. Nah, kayak kita tambahin sedikit deh. Sebentar lagi mungkin kita sudah. Jadi, ini contohnya nih. Jadi kalau dulu ada OLTP, ya kan, mungkin kalau pernah belajar tentang ERP atau tentang database atau tentang data warehousing pasti sempat disinggung tuh OLTP, yaitu online transaction processing. Jadi kalau zaman dulu itu kan transaksi sekarang dibikin, nanti ada yang rekap, itu kan transaksinya pencatatannya telat nih. Ketika sudah ada database yang DBMS gitu kan, kemudian bisa transaksi online. Tapi hanya untuk transaksinya saja. Setelah itu kemudian, ini kita punya data nih, tapi kok nggak bisa ngambil keputusan, kita nggak bisa dapat insight sebelumnya. Kemudian ada OLAP, ya kan, atau online analytic processing, dan di sini ditandai dengan adanya data warehousing yang kita bahas, yang sempat disinggung minggu lalu tuh. Jadi data warehousing duluan, kemudian ada data mining, ya kan. Setelah itu baru keluar big data. Nah sekarang yang diperlukan adalah real time analytic processing, yaitu analisis proses analisisnya itu secara real time. Jadi saat ini juga gitu. Jadi kalau pas lagi kayak sekarang nih ada orang nonton YouTube, bagi YouTubernya itu langsung ada informasi di tempatnya dia. Oh, per detik ini itu ada berapa banyak orang yang nonton, berapa banyak yang like, totalnya berapa jam, dan dia punya duit berapa banyak, itu kan langsung real time. Nggak nunggu rekapan akhir bulan gitu kan. Nggak nunggu, kalau zaman dulu kan nunggu ini kita prosesnya per akhir bulan, nanti tanggal sekian baru keluar gitu kan. Itu nggak langsung saat itu juga keluar. Nah, kalau zaman dulu orang suatu lembaga dia bikin berita, kemudian berita tadi dibaca oleh masyarakat umum. Jadi dari satu perusahaan atau beberapa perusahaan, atau kalau TV ya beberapa lembaga ini gitu kan TV, kemudian mereka hanya mereka yang membuat, yang konsumennya adalah masyarakat umum. Kalau sekarang siapa aja bisa membuat konten, yang bisa nonton juga semuanya gitu. Jadi kalau dulu yang membuat kontennya hanya kelompok tertentu, hanya sebagian saja, sekarang siapa saja bisa bikin konten. Akhirnya apa ya, tadi pertumbuhan datanya sangat besar. Makanya nggak heran dalam 2 tahun terakhir itu mewakili 90% dari data yang ada. Nah ini evolusi dari business intelligence yang juga kita singgung minggu lalu ya. Ada irisan antara business intelligence atau BI, data mining, data warehousing, dan juga big data. Itu. Jadi kenapa ada ada BI ya, karena sebelumnya ada
ada ini data warehousing, ya kan? Kenapa sekarang ada big data ya? Karena tadi BI-nya itu sudah tidak apa tuh namanya relevan lagi. Kenapa? Karena memberikan kesimpulan atas yang sudah lewat itu. Inginnya memberikan kesimpulan atas sesuatu yang akan terjadi sehingga di suatu perusahaan atau organisasi bisa mengambil tindakan dengan tepat dan sebelum kejadian sehingga bisa mengantisipasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sini dulu ya. Nah, ini teknologinya makin banyak nih. Untuk apa tuh namanya? Untuk terkait dengan big data. Nah, ini yang kemarin sempat tanya, Mas, Pak, SPSS itu terkait dengan data mining enggak? Enggak, data SPSS itu terkait dengan analitik, ya kan? Maaf, statistik. Itu saya Pak yang nanya Pak. Iya. Nah, jadi solusinya banyak pakai banget. Kita pakai yang mana? Ya mana aja lah. Bisa nggak ya? Mana yang memungkinkan aja. Jadi kalau yang apa framework yang terkait dengan big data yang terkenal adalah Hadoop. Ya, ini termasuk pionirnya. Kemudian nanti ada Hive, ini juga ada kaitannya dengan Hadoop karena produknya Apache juga. Dan macam-macam. Jadi sekarang nggak ada lagi yang bisa main sendirian. Kenapa ya? Karena tadi saling kait-mengait. Saya tahu semuanya nggak, ya kan? Cuman tahu sebagian. Bisa nggak? Ya nggak semuanya bisa juga. Yang diketahui pun juga belum tentu bisa. Paling nggak aware lah. Oh, teknologi ini untuk ini dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada kalau big data nanti itu, ya ini ada istilah ada Hadoop-nya, ya kan? Kalau zaman dulu ada ETL, ada ini segala macam. Jadi nggak cukup dengan satu tool gitu. Nanti ada Hive, ada MATLAB pola yang baru, ya kan? MATLAB itu juga berevolusi. Kemudian macam-macam lah. Jadi datanya dulu cuma terabyte, petabyte, sekarang sudah zettabyte. Ya, SPSS mungkin ada cukup itu. sini dulu. Gimana? SPSS ada itu SPSS. Iya, tapi kan dia membantu. Jadi bukan satu-satunya ini gitu kan. Karena kan dia bisa memproses statistiknya, Mas. Ketika sudah bisa diproses statistiknya, hasil statistiknya tadi kan itu sebuah kesimpulan dari suatu ini nih gitu kan. Nah, kesimpulan tadi ditarik ke transaksi selanjutnya lagi gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ada atau ditanyakan, silakan. Pak, kan materinya dimasukin LMS kan Pak ya? Nanti akan saya usahakan untuk taruh di LMS, tapi setelah saya translate lah, kan nggak mungkin saya bawa apa adanya kayak gini kan. Dan ini ada passwordnya nih, jadi kalau nggak ikut kelasnya dosen itu juga nggak tahu nih passwordnya apa. Karena ini di PDF dipasswordin, dan password itu kan nggak bisa diganti. Jadi paling aku bikin ulang nanti. Moga aja minggu depan udah ada. Ya, karena lagi banyak banget ini nih. Apa tuh namanya? Di kantor lagi ini, jadi belum sempat, yang saya janjikan minggu lalu belum sempat. Makanya masih pakai slide apa adanya dan ini. Tapi nanti insya Allah kita taruh, saya taruh. Ya nanti untuk teman-teman belajar dan untuk teman-teman nanti kalau pas lagi ada tugas atau nanti ada UTS atau apa bisa ini dipelajari. Dan kayaknya nanti mungkin akan banyak tugas kelompok nanti. Ya, entah minimal sekali, bisa juga 2 kali. Mungkin nanti tugas kelompoknya ada yang dari sisi nyari paper, ya ini sekalian latihan teman-teman kan kalau nanti mau skripsikan harus banyak baca paper ya. Tugas kelompok lah. Ya, tugas kelompok nanti. Jadi paper-paper terkait dengan big data, mau yang bahasa Indonesia silakan, bahasa Inggris silakan, mau yang luar negeri silakan, dalam negeri silakan. Ya, tapi kalau bisa ya jangan hanya bahasa Indonesia aja gitu kan biar nambah ini. Nah, nanti mungkin ini masih mungkin ya, saya belum fixkan kapan. Jadi satu kelompok nanti apa tuh namanya nyari data paper terkait dengan teknologi big data untuk industri tertentu misalkan. Kalau saya waktu itu ada yang di dunia transportasi, ada yang di dunia telekomunikasi, ada yang dunia pertahanan, ada dunia apa, sehingga nanti kelompoknya presentasi dari paper yang didapatkan tadi apa sih yang diinikan gitu kan, sehingga paling enggak tuh itu apa tuh dapat klik, oh teknologi terkini sekarang seperti ini.
oh big data tuh bisa dipakai untuk seperti ini. Langsung bisa nggak? Ya nggak langsung bisa, tapi sudah mulai kegambar gitu kan. Gitu. Karena kalau cuman diajarin di kelas, kemudian di apa tuh namanya, dijelasin seperti ini kan satu arah nih, dan belum tentu baca dan belum tentu dengerin kan. Kalau itu nanti kan minimal baca, kan gitu. Baca dan merangkum dan memaparkan. Jadi nanti presentasinya kelompoknya masing-masing kelompok presentasi, digilir kemudian dijelaskan, bisa ada diskusi tanya jawab. Jadi nanti keaktifan tanya jawabnya juga bisa bisa dinilai gitu kan. Itu kapan nanti nunggu saya coba bikin timelinenya kira-kira Itu offline atau online, Pak? gimana, online atau offline? Ya mau mau online bisa, mau offline juga bisa. Maksudnya mungkin offline nanti yang kelompok yang gilirannya presentasi offline gitu kan, yang tidak sedang presentasi bisa aja online. Itu Nanti offline minggu berikutnya kan kelompok yang lain ini, gitu kan? Itu kan jadi nanti bisa digilir. atau online? Gimana? Gimana Mas? Aduh. Ya nanti kita bahas pas itu nanti ya. Tapi itu sebagai ini nih, sebagai intro dulu supaya nanti teman-teman ya, biar mulai ini. Kan kalau nyari paper banyak ya, jadi dari Google Scholar juga banyak. Syukur-syukur kalau bisa akses ke misalkan mau Scopus kayak, kalau Scopus terlalu tinggi Pak, yang banyak lah ininya. Googling aja udah banyak tuh. Kalau nggak masuk ke Google Scholar gitu kan, itu nanti banyak banget. Atau kalau nggak masuk ke apa tuh namanya websitenya ini Dikti gitu kan, yang Sinta terkait dengan paper-paper yang ada gitu kan, atau ya apapun itulah nanti bisa di ini kan. Jadi nanti bisa nyari misalkan 3 paper, kemudian dibandingkan antara paper tadi, kemudian atau mungkin dia ternyata saling mendukung, kemudian kesimpulannya apa itu nanti bisa di ini kan dipresentasikan. Karena kalau nggak presentasi jadi nggak mikir nih nanti, oh ini seperti itu gitu ya. Tapi kalau presentasi kan, oh nanti ada pertanyaan gini kira-kira apa, temannya nanti kalau tanya gini kira-kira apa, sehingga akan lebih banyak belajar lagi gitu. Oke. Ya, kira-kira siap untuk tugas kelompok nanti, bukan dalam waktu dekat ya. Ya mungkin sebulan lagi kayak, atau ya. Atau malah Pak, waduh tugas kelompok lagi. Baik, Pak. Pusing Pak gitu. Tapi justru gara-gara tugas kelompok kadang ada orang yang terselamatkan. Asal jangan ada penumpang gelap aja. Waduh, Gara-gara seru nih Pak kalau ada yang diselamatkan. gimana? Seru kalau ada yang terselamatkan. Ya itu kan dari ini kan penilaian teman-teman sendiri kan. Kalau sesama ini. Iya. Atau sebaliknya, ada juga yang terbuang gara-gara apa? Nggak ikut sama sekali, udahlah temannya pada jengkel, nilainya dinolin gitu kan, kontribusinya nol ya kan, otomatis kan ini gitu. Ya, tapi sih, ya what is the point untuk apa mati-matiin ini gitu. Cuman ya jangan sampai nanti nggak fair aja gitu kan. Ada teman yang nggak kerja terus dapat nilai yang sama kan juga nggak fair. Makanya dievaluasi kayak gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Nih agak spesial nih hari ini. Jadi nggak sampai jam 10, apalagi lewat. Karena biasanya 10, minimal jam 10 atau 10 lewat ya. Ini lagi apa tuh namanya? Lagi capek dan juga biar nggak terlalu larut juga. Karena kalau di offline kayaknya nggak sampai jam 10 ya? Kalau offline jam 9, Pak. Mentok jam 9, Pak. Jam 9 selesai? Apa? Kalau offline selesai jam 9? Iya, karena kemarin kalau kata Pak Ramadan gedung harus tutup jam 9 gitu. Oh iya, kayak ini ya, kayak minimarket ya. Iya. Oke. Minimarket Jadi jam 8. mulainya jam berapa? Mulainya sih on time jam ini 20 langsung. Oh gitu, oke. Iya. Oke. Nah ini enaknya kalau online kan pertama kita nggak banyak perjalanan, waktunya bisa ini gitu kan. Betul, setuju. Iya kan? Iya, Pak. Teman kuotanya yang bobol kan gitu. Setuju. Luar biasa sih. Oke. Tapi kan ada Mas Denny, juragan kota. Tapi juragan kotanya nggak nongol nih. Oh, dia lagi itu, Pak. Baru merit. Oh baru merit.
Iya, Aduh. baru merit. Nah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Banyak Pak yang Gimana? Oh iya Pak, itu kemarin kita jadinya gimana Pak soal Hadoop Pak? Saya kira sekarang instalasi Pak. Udah instalasi ya? Udahlah, Belum nyoba-nyoba. Pak, saya mau nanya. Aku juga baru mau nyari-nyari ini sih yang memungkinkan untuk dikerjakan. Jadi kalau biasanya kan nanti ada ini nih, ada apa tutorial install Hadoop kemudian makainya gitu kan. Tapi kalau semuanya harus ini masing-masing kan kasihan juga kan. Iya. Kan nggak Ribet semua Pak punya kita bikin flash, bikin note nih. Tapi kalau Masalah- di kampus juga agak repot mekanismenya sih gitu kan, pola ininya. Makanya masih mikirkan gimana nih gitu kan. Kalau nggak nanti experience-nya nggak dapat gitu kan. Ya cuman sebelum ke Hadoop-nya sih saya lebih gini. Jadi kalau Hadoop itu kan cara installnya kan gampang. Ya kan? Makanya gampang itu bukan berarti gampang banget bukan, tapi nonton di YouTube ikutin bisa. Tapi untuk dapatkan insight-nya itu kan nggak cukup dengan nonton kan, nggak cukup dengan baca kan. Nah, makanya pengalaman itu yang ingin kita apa tuh namanya optimalkan. Karena pengarahan pas kemarin apa tuh namanya awal semester dari pihak kampus itu seperti itu. Jadi kan mungkin nggak semua materi yang dipersiapkan itu bisa disajikan. Makanya harus dibikin prioritas. Prioritasnya apa? Yang kira-kira nanti membantu untuk lebih siap ke dunia kerja. Nah, siapnya itu kan ada dua macam. Siap dari sisi pemahaman itu utuh, atau siap dari sisi mampu di sisi skill untuk misalkan tadi coding atau whatever lah. Nah, cuman kalau mau pakai intensitas dari sisi interaksi dengan Hadoop-nya itu intensif segala macam, pasti nggak mungkin. Karena itu tempatnya bukan di perkuliahan, itu tempatnya di tempat kursus, ya kan? Di tempat kursus, misalkan, oh kursus tentang apalah, misalkan itu nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan selesai. Dan memang setiap hari ngerjain itu gitu kan. Tapi tadi jangan sampai juga nggak tahu ilmunya gitu kan. Nah, makanya kita akan tekankan ke sana. Jadi exposure-nya itu kita usahakan untuk banyak ke sana. Supaya nanti itu benar-benar aware tentang potensi big data itu seperti apa, penggunaannya dan segala macamnya. Kemudian nanti ketika pas kerja mau ini ternyata perlu pelengkap ilmunya ya, dan itu tinggal ditambahin. Paling kayak gitu. Oke, karena di kelas offline aja cuma sampai jam 9, saya nggak kebayang nih kalau jam 9 saya jauh-jauh dari Kuningan pulang ke BSD, kemudian perjalanan ke mana, ke Cimones 1 jam, ngajar 1 jam, habis itu pulang. Kalau offline ya, nggak kebayang ininya sih, belum ke ini. Tapi ya kan punya kebutuhan itu juga ya, nanti kita lihat seperti apalah. Yang jelas dalam waktu dekat ini belum. Cuma nanti kalau udah puasa lebih susah lagi ya. Iya Pak, benar. Oke deh, mungkin gitu dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas? Terkait dengan apa ini yang tadi barusan disampaikan atau yang mungkin nanti ini? Pak, itu kelompoknya menjelang UAS ya Pak? Hah? Enggak lah, kalau ini nanti kan kelompoknya ada yang sebelum UTS juga udah ada kelompoknya. Kenapa? Yang tadi tugas untuk bikin apa tuh? Untuk baca paper tadi kan bisa aja di awal gitu kan. Aduh. Nah, ya. Kenapa nih Mas? Bisa kebagi waktunya nggak ya? Oh gitu. Atau mau tugas masing-masing kan gitu. Enggak, kan insya Allah sih nggak terlalu membebani sih, untuk paling nggak waktunya juga kita usahakan nggak mepet-mepet gitu kan. Kayak kemarin kan pas yang lagi tugas kelompok itu kan aku ngasih taunya kan jauh-jauh hari banget kan. Cuman ada aja kelompok yang baru kebentuk pas lagi udah waktunya ngumpulin gitu kan. Coba kalau nggak baik hati udah tak gites itu orang tuh. Padahal ngasih taunya berbulan-bulan loh, sampai bocoran contoh datanya udah dikasih, kemudian cara ngerjainnya udah di ini gitu kan. Meskipun panduannya belum diinikan, kenapa? Karena nunggu persetujuan dari kampus kan. Tapi pas lagi udah di ini jauh-jauh hari, pas lagi udah tinggal berapa hari waktunya ngumpulin, Pak, saya belum dapat kelompok, Pak. Pak, itu caranya gimana, Pak? Waduh, selama ini kemana aja kamu, Nak? Nah, oke. Gimana? Ya, Pak? Awas ya. Ya, pokoknya nanti ada lah gitu. Supaya apa? Supaya apa itu namanya, merintis dari awal gitu kan. Termasuk tadi ada chemistry untuk teman sekelompoknya gitu kan, dan seterusnya. Oke, nggak panjang lebar, nanti jadi nggak cepat lagi nih. UTS kayaknya bulan puasa ini Pak. UTS bulan puasa. Bagus lah. Bagus lah. Saya Sabtu udah UTS Pak. Gimana? JSM. Sabtu udah UTS. Iya Pak, saya SPK udah UTS Pak. Oh. Oke. Aduh. Cukup sekian dulu ya. Iya Pak. Kita lanjut lagi insya Allah Selasa depan.
Jadi nanti informasinya kalau belum sempat saya post di mana di LMS ya paling di grup WA. Nanti pasti tolong bantuan teman-teman yang temannya. Jadi gini, mungkin ini pesan untuk kejadian yang karena pengalaman dari yang semester lalu ya. Jadi kan ada juga yang dari awal tidak bisa ikut ke kelas karena tidak bisa masuk LMS gara-gara belum bayar. Ya kan? Itu urusan akademik. Ya kan, tapi ketika nanti punya potensi Pak, saya akan usahakan nanti bayar dan saya akan usahakan untuk bisa ikut apa namanya UTS dan UAS atau minimal kayak kemarin ada yang ikutnya pas lagi UAS gitu kan, UTS-nya kayak ini. Kalau case-nya kayak gitu, mendingan ikut kelas ini yang jadi nanti ini kan informasinya ditaruh di LMS, nggak bisa akses. Oke, suruh masuk aja di grup kelas. Jadi nanti link untuk kelasnya di-share supaya apa? Kalau nanti ternyata pas akhir semester bisa bayar, jangan sampai cuman bayar semesteran, kemudian ujian cuman lulus, jangan sampai cuman kayak gitu. Ya, kalau bisa meskipun sekarang belum, ya udah ikutin aja kelas online-nya. Kan nggak di ini kan. Absensinya gimana Pak? Absensinya karena di sana belum bisa, di LMS-nya belum bisa, silahkan karena ini ada ruang untuk komennya, nanti komen. Jadi tercatat di tempatku, di logku nanti. Sehingga nanti pas dilihat dari si presensinya tetap bisa aku catat gitu kan, sehingga nanti pas ternyata baru 1 bulan sebelum UAS kok selesai urusannya dan baru bisa ini nggak ketinggalan jauh-jauh gitu. Pak mau ikut ngerjain tugas boleh nggak Pak? Boleh ya kan, cuman kecuali ternyata nanti sudah capek-capek ternyata pas ujungnya ada kendala terkait dengan administrasi, aku nggak bisa ngomong nih terkait dengan kewajiban akademik, kewajiban dari si ininya. Tapi paling tidak aku ingin memfasilitasi siapa aja yang mau ikut belajar dari awal, silahkan. Gitu. Ya, nanti tolong sampaikan ke teman-temannya yang belum bisa ikut. Karena jangan sampai nanti gara-gara ketunda di pembayaran, ilmu yang bisa didapatkan itu juga kepotong. Padahal dia bayarnya penuh gitu kan. Gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf telah berpanjang lebar. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak.